Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sepansik SMP Negeri 6 Pasuruan. Ketemu lagi bersama saya perwakilan dari kelompok belajar matematika singkatan Gemar Matematika Penuh Aksi dan Reaksi. Sekarang saya akan mengundang salah satu alumni SMP Negeri Pasuruan sebagai bintang tamu. Beliau adalah salah satu lulusan terbaik dari SMP 6 Pasuruan. Kebetulan saya termasuk yang pernah mengajar. Saya undang agar beliau bisa menceritakan bagaimana belajar yang benar sehingga bisa memperoleh nilai murni sempurna untuk nilai matematika. Untuk itu saya beri waktu untuk memperkenalkan. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat Spansik. Nama saya Ma'ruf Yalin Asri. Saya alumni SMP Negeri 6 Pasuruan angkatan tahun 2006. Alamat saya di Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, asalnya dekat SMP 6 sini, di daerah Legowo, cuma sekarang bermukimnya di Gayam. Kemudian sehari-hari saya aktif mengajar di SMK di Kota Pasuruan dan juga di sebuah madrasah aliyah di Kecamatan Gondang Wetan. Untuk di lembaga non formal saya aktif mengajar di lembaga bimbel Gensa yang dahulu bernama Primagama. Mungkin itu Pak perkenalan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat atau patut ditiru oleh siswa sekarang bagaimana bisa belajar lebih baik. Baik. Seperti semula tujuan saya mengundang Mas Ma'ruf, ya saya panggil Maaf ya karena menyeluruhkan murid ya. Iya. Mungkin ada trik khusus dari Pak Ma'ruf bagaimana belajar matematika, karena kita tahu untuk matematika adalah salah satu bidang studi yang menjadi momok siswa-siswa sampai sekarang, terutama sekarang untuk perkalian ini kadang siswa masih sulit untuk mengerti bagaimana sih belajar matematika yang benar. Terima kasih waktunya Pak. Kalau saya boleh cerita, semasa saya kelas di usia SMP dulu, ada satu kebiasaan sebetulnya, kebiasaan yang terbawa selama sekolah. Jadi sebelum masuk ke SMP 6 itu saya juga di sekolah Madin ya. Jadi di Madin itu kebanyakan banyak hafalan kayak pelajaran tauhid, kemudian fikih. Itu jadi saya jadi terbiasa untuk menghafal gitu. Oh iya betul. Kemudian untuk matematika sendiri, saya berkeyakinan bahwa konsep itu memang menurut saya ini Pak, saya sendiri. Jadi konsep itu di atas segala-galanya. Jadi kalau kita paham konsep itu, saya kira bisa hafal yang sekian banyak rumus itu ya. Itu bisa kita hafal dengan mudah. Contohnya misalkan seperti ini saya sering menjumpai, ini bahkan murid saya sendiri yang usia SMK. Yang usia SMK itu perkalian tidak lancar, belum lancar, bisa dikatakan belum lancar. Misalkan saja yang paling sederhana 2 kali 6. Pernah saya tanya itu 2 kali 6 itu bagaimana? Apakah 2 ditambah 2 sampai 6 kali, ataukah 6 ditambah 6? Dan jawaban mereka ternyata sama aja Pak, tidak ada bedanya gitu. Sama dengan kalau 2 pangkat 3 itu, ini jawabannya kebanyakan adalah 6 gitu ya. Jadi secara hasil Sobat Spansik panggilannya sapaannya begitu Pak ya? Iya betul. Jadi secara hasil memang sama, 2 kali 6, 6 kali 2 itu sama saja. Cuma secara konsep itu jauh berbeda. Misalkan 2 kali 6 itu ya 2 kali. Dari apa? Dari 6. Berarti 6-nya 2 kali. Yang benar ya 6 ditambah 6. Bukan 2 ditambah 2 sampai 6 kali, tidak. Meskipun secara hasil sama. Nah,
selama saya mengajar itu saya berusaha untuk menanamkan betul konsep seperti itu, mulai dari yang paling dasar seperti yang disampaikan Pak Arifin tadi. Perkalian saja sekarang kan usia SMP itu masih kesulitan. Jadi ini mohon maaf Pak, jadi saya juga sambil mengeluh juga ini. Murid saya yang seusia SMA, SMK itu perkalian, penjumlahan, khususnya untuk yang bilangan bulat. Itu masih kurang. Makanya hasil TKA yang SMA kemarin itu secara nasional pun kata Pak Menteri istilahnya itu jeblok gitu kan Pak. Jadi ya itu merupakan gambaran juga memang kondisi siswa kita saat ini seperti itu. Nah, kemudian untuk trik atau tipsnya yang diminta Pak Arifin tadi, kalau saya pribadi sih seperti ini. Ada beberapa poin dalam matematika yang menurut saya itu lebih enak menggunakan hafalan, tapi tentu tidak meninggalkan konsepnya juga. Konsep juga harus tahu. Misalkan ini perkalian 1 sampai 10 yang hasilnya sampai 100. Itu saya kebetulan Mbak hafalnya itu karena memang didikan keras guru saya di SD harus hafal. Jadi setiap jam mau pulang itu mesti ada tebakan-tebakan. Kalau tidak bisa itu biasanya tidak boleh pulang. Jadi dari situ kami tertantang untuk harus hafal, karena kalau tidak hafal pulangnya siang atau tidak pulang-pulang gitu. Memang jadi itu masih seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya yang seperti itu masih bagus, masih relevan, mengingat sekarang itu kan siswa banyak sekali yang apa istilahnya ngenteng nih, gitu ya. Jadi tidak kuat dalam hal ingatan. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian untuk apa tadi yang bilangan bulat tadi itu biasanya saya kaitkan dengan bahasa sehari-hari saja. Misalkan yang bilangan bulat positif dan negatif, anak-anak itu kalau sudah dikaitkan sama kehidupan sehari-hari banyak nyantolnya Pak. Misalkan memberi, terus kemudian diambil, atau kalau anak murid saya ada yang memang Jawa Toto itu saya pakai bahasa pinjem sama bayar gitu. Itu cenderung lebih cepat nangkep sih. Kali pakai sehari-hari. Terutama misalnya ini aljabar. Misalnya 3 kali A ditambah 2A. Itu kalau kita langsung pakai murni aljabar, langsung kita misalkan A itu apa, itu lebih mudah. Memang kan kita harus bisa mengolah bagaimana siswa bisa mengerti. Itu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Maruf tadi siswa kita bisa melaksanakan, mengikuti dan mengamalkannya sehingga bisa memperoleh nilai yang baik. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Maruf bagaimana supaya siswa sekalian lebih semangat lagi untuk bisa belajar matematika. Terima kasih. Ini sering saya sampaikan ke termasuk murid-murid saya di bimbel juga Pak. Jadi mau pelajarannya matematika atau pelajaran apapun, yang penting itu menurut saya itu niatnya. Yang pertama ditata dulu, niatnya ditata. Jadi kalau sudah ada niat untuk belajar, meskipun ada gangguan, mungkin ada HP atau apa, itu saya kira tidak akan mempengaruhi selama niat itu ada. Kemudian yang kedua memang konsistensi itu penting. Ini memang yang saya lakukan dulu. Saya mohon maaf dulu kan memang rumah saya di kampung, jadi saya tidak pernah sekali mengenyam namanya tambahan belajar selain dari guru saya, Bu Nunuk maupun Pak Arifin. Sama. Jadi saya betul-betul belajar gitu sendiri. Dulu sama gitu. Memang belum ada bimbingan belajar, masih belum seperti sama sekarang. Tapi saya selalu berusaha. Jadi belajar kalau nanti mentok ya berarti itu harus sudah waktunya konsultasi dengan guru kita. Dan prinsip saya ini mungkin Pak yang mau saya sampaikan. Pesan saya ini yang paling bermanfaat sih menurut saya. Yang saya lakukan dulu. Jadi pahami saat itu juga apa yang disampaikan oleh guru kalian. Jadi jangan nunggu besok atau lusa, karena besok lusa ada lagi yang baru dan baru lagi. Kalau itu sudah numpuk-numpuk, kita akan istilahnya malas sudah mau ngejar itu lagi. Jadi dipahami betul. Ini tidak bisa ditiru, jangan ditiru ya. Dulu saya selama mau ulangan itu jarang belajar sampai malam, banyak itu enggak. Jadi
karena setiap guru menyampaikan itu saya tangkap betul maksudnya apa, saya pahami betul. Jadi setiap mau penilaian Fokus, itu harus tidak fokus terlalu gitu ya. ngefor juga sih Pak. Jadi Iya, seperti itu. harus fokus Mungkin gitu itu ya. sarannya. Ya. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Mas Mahfuz. Mudah-mudahan Sobat Spasik bisa menerima. Perlu saya garis bawahi di sini. Tadi Pak Mas Mahfuz mengatakan bahwa ketika belajar kita harus niat. Bagaimana supaya belajar itu baik, kita harus niat. Niat kita adalah mencari ilmu, harus didengarkan dengan baik. Iya. Terus yang kedua konsisten. Ya, konsisten kita itu belajar. Kita harus selalu siap bagaimana belajar ini menjadi lebih baik dan segera pahami apa yang disampaikan oleh guru yang mengajar kalian agar pelajaran tadi kalau ketambahan pelajaran lain ini tidak menemui kesulitan. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Amsus tadi bisa diamalkan oleh siswa kita, ya, siswa kita, sehingga belajar matematika makin lama makin baik. Itu aja saya untuk Sobat Spasik, karena waktu sudah cukup, acara ini saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang telah tadi saya bincangkan dengan Mas Mahfuz bisa membuat kalian makin bersemangat untuk belajar matematika. Saya akhiri, wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.